Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi di hari ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, kita mengawalinya dengan berdoa. Kita ambil sikap yang baik, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia, selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih karena di pagi hari ini kami bisa bangun pagi, dan kami akan mempersiapkan diri kami untuk belajar. Kami yakin bimbingan-Mu, berkat-Mu selalu menyertai kami, dan membuat kami selalu dalam keadaan sehat selalu, dan terhindar dari segala mara bahaya. Semoga segala ilmu yang kami peroleh berguna untuk masa depan kami. Semua doa permohonan ini kami sampaikan ke hadapan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Santo Kristoforus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar bahasa Indonesia mengenal puisi. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mengenal pengertian puisi, kemudian mengetahui ciri-ciri puisi, dan dapat melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Pengertian puisi adalah karya sastra yang mengutamakan keindahan kata atau bahasa. Kata-kata yang dipakai di dalam puisi menggunakan bahasa yang lebih singkat dan mempunyai banyak arti. Nah, kata-kata ini yang dipakai oleh penyair adalah kata-kata sebagai ungkapan dari perasaannya, ungkapan dari dirinya, apa yang dirasakan oleh penyair pada saat itu, baik itu perasaan bahagia, sedih yang dihadapinya. Kemudian ciri-ciri puisi antara lain. Yang pertama, ditulis dalam bentuk baris sejajar ke bawah secara berkelompok. Kedua, beberapa baris tersusun menjadi bait puisi. Yang ketiga, memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. Yang keempat, menyamakan kata-kata indah atau majas yang bersifat hiasan atau perumpamaan. Ciri-cirinya dapat kita lihat di contoh puisi berikut ini. Puisi ini dapat kamu lihat juga dari tematik 4F halaman 37. Ciri yang pertama terdiri dari baris-baris yang disebut larik. Kita lihat contoh puisi di bawah ini. Indahnya alam negeri ini, karya Roni Maharyanto. Kicauan burung-burung terdengar merdu, menandakan adanya hari yang baru. Indahnya alam ini membuatku terpaku, seperti dunia hanya untuk diriku. Ku pejam mata sejenak, ku rentang tangan sejenak. Sejuk, tenang, senang ku rasakan, membuatku seperti melayang kegirangan. Nah, contoh puisi ini pada baris pertama, kicauan burung-burung terdengar merdu. Ini merupakan baris pertama. Baris kedua menandakan adanya hari yang baru. Baris ketiga, indahnya alam ini membuatku terpaku. Kemudian baris keempat, seperti dunia hanya untuk diriku. Dan selanjutnya bisa kalian tentukan baris pertama pada bait berikutnya itu yang mana. Nah, kemudian ciri yang kedua terdiri atas beberapa bagian yang disebut bait dari puisi indahnya alam negeri ini. Kita bisa melihat contoh bait pertama itu dari baris pertama dan baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang tadi. Itu disebut bait pertama. Kemudian bait kedua itu di baris berikutnya. Setelah bait 1 dan 2, bait 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan bait pertama dari puisi indahnya alam negeri ini.
Kemudian ciri yang ketiga, memiliki pengulangan bunyi vokal suku kata terakhir pada baris yang disebut rima. Di sini kita bisa melihat bunyi vokal yang disebut rima pada baris pertama itu pada kata merdu, u, kemudian baris kedua baru, itu juga u, kemudian baris ketiga itu juga u, baris keempat dari kata diriku itu juga u. Kemudian dari bait kedua, baris pertamanya itu a. Baris kedua, bait kedua itu a, baris ketiga, bait kedua itu a, kemudian baris keempat, bait kedua itu a. Jadi bait pertama bunyi rimanya u, 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 u. Dan bait kedua bunyi rimanya a, 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 a. Ciri yang keempat, menggunakan kata-kata indah yang bersifat kiasan atau perumpamaan. Ini dapat dilihat dari puisi indahnya alam negeri ini yang diberi warna merah. Kicauan burung-burung terdengar merdu pada baris pertama. Kicauan itu perumpamaan dari artinya suara. Suara burung-burung terdengar merdu. Di sini menggunakan kata kiasan kicauan. Kemudian pada baris ketiga, indahnya alam ini membuatku terpaku. Ini bukan artinya kalau aku itu dipaku, tapi menggunakan kata perumpamaan terpaku, terpesona. Kemudian pada baris keempat, seperti dunia hanya untuk diriku. Nah, dunia itu milik semua makhluk hidup, bukan hanya satu orang saja. Tapi di sini menggunakan kata kiasan seperti dunia hanya untuk diriku. Dan dapat juga kita lihat pada bait kedua, baris keempat, membuatku seperti melayang kegirangan. Nah, melayang kegirangan, manusia itu tidak ada yang bisa terbang. Terbang, melayang itu kan terbang seperti burung. Tapi di sini diandaikan karena begitu gembiranya, membuatku seperti melayang kegirangan. Nah, pelajaran bahasa Indonesia hari ini, Ibu berharap kalian lebih memahami dan mengenal puisi dan ciri-cirinya, dan kita tidak boleh menyerah atau berputus asa ketika menghadapi kegagalan. Setiap ilmu, setiap pelajaran yang kita peroleh, Ibu berharap membuat kita menjadi lebih tahu, lebih pintar, dan kita lebih semangat lagi untuk belajar. Setelah pelajaran ini nanti akan ada tugas, Ibu berharap kalian dapat mengerjakannya. Dan akhir kata, Ibu mengucapkan terima kasih dan kalian tetap semangat belajar walaupun masih belajar di rumah, tapi itu tetap membuat kalian tidak putus asa, semakin giat belajar, ya. Sampai di sini pelajaran hari ini. Sampai bertemu di pelajaran bahasa Indonesia berikutnya.